Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah Pak. Gimana Iya. Pak? Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, Iya. antara Pak Kodir dengan Bu Vivi. Nah, kemudian sebelum melakukan proses coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tapi saya akan jabarkan dulu tentang logik penilaian di dalam proses coaching. Yang pertama, saya akan menilai apakah proses coaching ini sesuai dengan hal kita atau belum gitu Pak. Iya, iya. Kemudian apakah coach memberikan pertanyaan berbobot dalam proses coaching, dan kemudian apakah di dalam proses itu coach melakukan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, kemudian maksimalkan potensi, dan proses kreatif. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau apa yang ingin Pak Kodir kembangkan, dan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti. Jadi Pak, terkait dengan coaching ini kan ada beberapa kompetensi gitu ya. Yang pertama adalah kehadiran terbuka, kemudian juga mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot. Saya sepertinya akan lebih mencoba mengembangkan di kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke, baik. Kemudian Pak, kompetensi yang ingin diobservasi yang secara spesifik Pak, apa Pak? Secara spesifik, mungkin saya ingin yang tadi lebih kecenderungan kepada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Walaupun di situ juga saya upayakan memberikan pertanyaan berbobot sih Pak. Cuman sebenarnya nggak bisa langsung semuanya sih Pak. Siap. Kemudian yang terakhir Pak, mengenai indikator pencapaian Pak kepada coach siapa Pak? Indikator kecapaian kalau saya pikir sih yang pertama adalah bagaimana coaching itu bisa penuh konsentrasi di dalam proses coaching itu, jadi hadir di tempat baik secara agama maupun secara pemikiran. Kemudian yang kedua adalah dia mampu mendengarkan aktif, tidak terlalu banyak menguasai musim pembicaraan. Kemudian untuk coachingnya Pak, indikator pencapaian yang ingin Bapak. Oh ya, untuk coachingnya tentu agar dia bisa menemukan solusi sendiri. Nah, jadi justru solusi itu bukan dari saya kalau bisa, tapi dari pemikiran di coach sendiri. Baik Pak Kodir, selamat melakukan aktivitas coaching dan nanti kita akan lihat prosesnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Ya. Mohon doanya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin kayaknya ada yang disampaikan ya Bu? Ini Pak, saya lagi galau banget. Kenapa? Kok bisa galau-galau? Ini Pak, masalah nilai anak-anak. Kenapa? Nilai anak-anak itu kebanyakan. Kemarin kan saya ulangan IPA nih. Ternyata anak-anak itu nilainya di bawah KKN Pak. Jadi anak-anak banyak yang di bawah KKN? Iya, itu jumlahnya itu hampir 70%. Anak itu di bawah nilai KKN. Ya, berdasarkan pemikiran Bu Fitri sendiri sebetulnya apa sih kendala-kendala anak-anak itu kok bisa di bawah KKN itu? Kemarin sempat kepikiran gini ya Pak, pas anak-anak nilai di bawah KKN itu, apa saya ngajarnya yang nggak benar, atau metode saya yang tidak dipahami mereka gitu ya. Tapi mungkin akhirnya saya introspeksi diri Pak gitu. Saya kayaknya sih metode saya ngajar ini belum bisa mereka pahami dengan baik gitu. Karena saya terus terang saya masih banyak ceramahnya gitu ke anak itu, sedangkan pembelajaran ini kan pembelajaran IPA ya. Harusnya mereka mungkin lebih banyak prakteknya gitu loh, ketimbang mendengarkan saya gitu. Jadi banyakkan ceramah dibandingkan praktek. Mungkin begitu Pak. Sebetulnya menurut Bu Fitri, kalau dalam pembelajaran yang ideal itu yang gimana sih Bu? Yang ideal mah Pak di atas KKN Iya, iya kalau sebenarnya. Iya. Terkait proses gitu, terkait proses pembelajaran. Ya kalau dari idealnya sih saya pengennya sebenarnya anak itu bisa memahami materi, kemudian dengan
evaluasi ya. Iya, evaluasi. Jadi mereka bisa memahami itu gitu. Tapi faktanya saya nggak belum bisa seperti itu Pak. Gitu. Tapi sejauh ini masih banyak yang belum memahami gitu ya. Iya. Lalu kalau di kondisi ideal itu kan seperti tadi ya, seperti anak bisa memahami dan sebagainya. Nah, dari kalau dilihat dari level 1 sampai 10, posisi itu sebetulnya segimana nih di sekarang ini? Kayaknya posisi idealnya 5 kali ya Pak. Baru 5 ya? 5 kayaknya saya, karena saya juga keterbatasan dengan alat prakteknya Pak. Gitu. Jadi sarana ya, sarananya di sekolah. Kemarin kan sekolah saya habis kebakaran tuh Pak. Jadi banyak alat-alat praktikum IPA itu yang ikut terbakar juga gitu. Mungkin itu ya. Jadi kemarin tuh sempat saya belum lihat lagi juga sih gitu. Jadi kalau di kondisi ideal kayaknya saya di posisi 5 kali Pak. Posisi 5. Nah, ada target untuk meningkatkan posisi tentunya kan? Iyalah, pasti Pak. Nah, di level berapa kira-kira ingin dicapai itu? Paling 7 Pak. 7. Di 7 lah kayaknya. Kalau sampai ke 9 saya juga belum berani. Kayaknya 7 lah Pak. Kondisi dia 7 lah Pak. Kondisi dia 7 itu berarti proses pembelajaran lancar, kemudian anak menjadi memahami gitu ya. Iya. Oke. Kemudian itu menurut Ibu, langkah-langkah apa saja untuk yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai kondisi ideal itu? Mungkin saya bisa menggunakan media lain ya Pak. Karena kalau media yang langsung tadi sudah nggak ada gitu, atau mungkin saya bisa menggunakan CD, fokus gitu kan. Masih kan belum terbatas. Iya, jadi masih bisa menggunakan itu CD. Mungkin nanti saya akan tampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi, ya kan. Atau saya juga mungkin akan menggambar dengan tangan saya lah Pak, gitu ya. Nanti bisa saya tampilkan ke siswa gitu, mungkin bisa saya tempel atau saya bikin di stel atau seperti apa. Mungkin kayak gitu Pak, jadi untuk membuat minat mereka lebih tertarik untuk belajar gitu. Mungkin kalau sudah tertarik kan, ya mudah-mudahan KKN bisa naik Pak, gitu nilai KKN ini gitu kan. Jadi menurut Ibu dengan bisa menarik minat itu, maka tentu dia juga akan lebih semangat gitu ya dalam belajarnya. Nah, mungkin juga saya akan mengganti metode ya Pak, yang tadinya mungkin belajar di kelas saja, atau mungkin nanti saya akan ngajak keluar area sekolah. Jadi belajar di luar gitu. Jadi mungkin saya juga akan berusaha memberikan gambaran yang lebih spesifik mungkin tentang pembelajaran kepada anak-anak gitu. Supaya anak-anak dengan minatnya yang tinggi itu bisa menaikkan nilai mereka juga gitu. Bagus. Nah, untuk proses itu kira-kira Ibu bisa melakukan sendiri atau butuh pihak-pihak lain sebagai narasumber atau bagaimana? Sepertinya saya butuh bantuan juga Pak. Terutama teman-teman sejawat yang mungkin lebih paham tentang IPA ya Pak gitu. Atau kebetulan karena kepala sekolah saya juga ini Puspitek Pak, jadi beliau keluar Puspitek mulai bisa juga tentang IPA ini banyak Pak. Mungkin nanti saya akan media-medianya mungkin nanti saya bisa tukar pikiran juga dengan bapak kepala sekolah ini. Iya, bagus sekali. Atau mungkin saya bisa juga nanti mengundang beliau untuk bisa menjadi tamu, mungkin mengajar di kelas saya Pak. Bagus. Gitu mungkin ya Pak. Jadi biar anak mungkin ketika kuliah saya udah bosan gitu. Bosan lah ya. Diganti dengan guru yang lain mungkin. Guru tasbih. Iya, pengganti guru tamu itu mungkin mereka bisa lebih tercerahkan lah istilahnya gitu Pak. Nah, dari pertemuan ini ada hal-hal yang bisa Ibu dapatkan? Pak. Gimana? Ya, saya tadi tertarik juga tuh Bapak kan nanya terus ya, saya harus bagaimana saya. Sebenarnya saya dari kemarin tuh ngobrol sama teman sejauh tuh nggak ketemu Pak solusinya. Karena mereka bilang ya udahlah Bu, udah begitu gitu kan. Saya bilang kok sampai sini jadi. Akhirnya saya bilang udah lah Bu, memang kemampuan anak segitu. Masa sih nggak ada solusi? Nah, kayaknya setelah ngobrol sama Bapak ini, saya bisa dapet cara gitu loh. Gimana buat meningkatkan nilai anak ini gitu supaya di atas KKM lah gitu.
Sebetulnya cara-caranya ibu sendiri loh yang mengeluarkan. Ya, tapi kan tanpa bicara dengan bapak saya juga nggak tahu pak bertanya solusi-solusi itu. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, kira-kira kapan mulai aksi ini dilaksanakan? Kebetulan kan minggu depan ya saya tuh mau mulai materi baru ya. Mungkin di minggu depan saya dengan materi yang baru, saya coba dengan strategi pembelajaran baru, dan saya coba juga dengan guru tamu itu kepala sekolah sebagai saya coba sebagai guru tamu. Oh, Mungkin itu pak. ya, mudah-mudahan sukses. Berarti bisa kita ketemu lagi ini 2 pekan lagi ya? Boleh, Pak, Biar ya. kita tahu Iya, sejauh jadi mana biar progresnya. saya juga punya catatan ya pak. Iya. Catatan dari yang kemarin-kemarin itu dengan setelah saya ngobrol sama bapak mungkin ada peningkatan. Iya, iya. Alhamdulillah nih pak, saya jadi ngobrol sama bapak, artinya saya juga bisa mengerti potensi yang ada dalam diri Iya. saya gitu ya. Semoga yang bapak sampaikan dan memotivasi saya dapat mendapatkan hasil lebih Iya, baik. mudah-mudahan begitu. Iya. Ya baik, ini sampai jam cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sukses. Kembali nanti 2 pekan lagi ya. Dengan Siap. mudah-mudahan kita akan menemukan hal menarik lagi nanti. Baik Oke, Bapak, ya, terima baik. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Odin. Waalaikumsalam, Pak. Nah, tadi sudah melakukan proses coaching ya antara Pak Odin dengan Bu Fitri. Iya. Nah, ini saya akan menanyakan sebagai observer Pak. Jadi pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Ya, pada saat coaching itu alhamdulillah bisa berjalan lancar, Pak. Nah, kemudian coaching ternyata bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Saya berupaya dengan pertanyaan-pertanyaan saya ajukan, kemudian menemukan celah-celah yang akan bisa dilakukan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Gitu. Jadi saya tadi sebagai observer saya melihat proses coaching tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur kita Pak. Oh, alhamdulillah. Bapak sudah mendengarkan secara penuh, kemudian melakukan prinsip-prinsip coaching dengan baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua terkait kompetensi Pak. Apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi pada saat coaching? Saya memang tadi berupaya untuk mengembangkan diri saya di dalam kompetensi keadilan penuh dan meningkatkan aktif, Pak. Nah, cuma memang ke depan saya juga pengen berupaya untuk melatih diri supaya bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan kebobot, supaya memang lebih strategik lagi dalam coaching tadi untuk menemukan solusi-solusi. Oke baik Pak, terima kasih telah melakukan proses coaching tadi dengan baik. Alhamdulillah. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.